Oke, saya buka dulu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Selamat malam. Di channel Miki Stories kali ini adalah akan menghadirkan sebuah playlist baru ya. Ini membahas tentang hal-hal atau fenomena yang sedang marak gitu ya. Dan khusus untuk malam ini kita akan mendiskusikan tentang bumi itu bulat atau datar begitu. Nah, di sini udah ada narsum kita namanya Mas Dresta. Jangan lupa di-follow juga ya IG-nya guys ya. Di sini walaupun yang nonton tidak banyak gitu ya, tapi saya cuma butuh audionya aja sebetulnya nanti yang buat kepentingan di konten Wiki Stories. Nah, Mas Dresta ini dengan sangat yakin bahwa bumi itu adalah flat, bumi itu adalah datar gitu. Nah, sedangkan saya masih butuh bukti yang cukup kuat untuk meyakinkan saya supaya saya bisa tahu dengan logis bahwa bumi itu adalah flat. Mas Dresta, bagaimana pemahaman tentang bumi datar ini, Mas? Oke, sebelumnya tak kenal maka tak sayang maka tak cinta maka tak rela berkorban. Perkenalkan nama saya Dresta untuk followernya Bro Miki, ya kan? Ya, saya bisa dibilang awalnya itu sebenarnya kita latar belakang dulu ya, kenapa saya ke flat Boleh, earth boleh, gitu loh. boleh. Karena ya sebagaimana mungkin hampir sebagian besar juga orang yang meyakini flat earth awalnya memang tidak yakin. Ya pastinya dong, kita dari awal, dari dikenalkan bagaimana bumi, ya di sekolah lah terutama gitu kan, ya bumi itu Iya, bulat betul. gitu loh. Bumi itu bulat dan itu sudah ditanamkan emang sejak di pendidikan gitu loh. Dan siapa yang nggak meyakini pendidikan, pendidikan itu kan jadi acuan buat kita semua gitu loh. Awalnya sih bingung gitu loh, kok bumi datar gitu. Kalau bumi datar, terus ini pertanyaan paling banyak nih. Kalau bumi datar terus ujungnya kayak gimana? Jatuh dong, terus gitu kalau Ya, bumi datar. betul. Itu Ya salah kan? satu Terus, pertanyaan. nah terus juga banyak banget terus gimana soal pergantian siang dan malam dan lain sebagainya itu juga banyak banget, banget sih. Itu pun awalnya jadi pertanyaan. Tapi di sini menariknya, yang tadinya gue niat justru pengen ngebantah bumi datar itu, gue malah menemukan fakta gitu loh. Maksudnya Waduh, dibilang gimana fakta tuh? mungkin nggak secara empirik ya, tapi itu memang secara logis masuk gitu loh. Kalau kita berbicara empiris harus by experience. Tapi kita bisa bicarakan ini secara logika. Nah, gue pernah berpikir, kalau bumi datar itu eh, bagaimana meyakininya? Yang pertama, kalau bumi bulat, berarti mau dari segala arah pun, barat, utara, selatan, timur, arahnya sama kan? Karena bakal muter. Nah, sekarang kalau arahnya sama, kenapa arah kiblat cuma satu? Itu yang pertama. Arah kiblat cuma satu. Logikanya kalau misalnya lawannya utara itu adalah, misal kiblat kita kan biasanya ke barat ya. Kiblat kita itu kan di Indonesia itu ke barat. Kalau misalnya kiblat ke barat, kenapa kita nggak ke timur? Itu salah gitu loh. Padahal barat sama timur tuh masih satu garis gitu sebenarnya. Logika ya. Kalau Kita bicara kalau logika ya. bumi itu bulat ya? Kalau bumi itu Enggak, bulat. bumi bulat dulu, bumi bulat. Bumi bulat dulu. Oke, bumi Karena untuk bulat. Oke. mendapatkan poin itu kita harus tahu dulu problemnya. Problem, reaksi, Oke, oke. solution. Nah, kita cari dulu masalahnya. Jangan kita berbicara bumi datar sebelum kita ada yang logis, ada yang nggak logis kan nih dalam suatu topik. Ya, maksudnya dalam hal ini adalah bulat, Ya, bumi ya. bulat. Nah, kita bedah dulu bumi bulat nih. Kalau misalnya logikanya uh, kiblat itu satu arah, kenapa nggak semuanya gitu loh? Bisa, kita arah itu kemana aja. Padahal Hmm, itu hmm. logika loh. Ya taruhlah ke arah timur. Kenapa kita nggak menghadap timur aja gitu loh? Itu sebenarnya katanya kan kalau bulat itu kan kita bakal berada di apa namanya 360 derajat. Berarti muter balik lagi. Kalau Hmm. timur berarti sama aja kan muter doang. Mungkin jaraknya aja yang lebih jauh gitu dibanding ke barat gitu. Tapi secara arah mata angin itu sama. Nah, itu konsepnya dari bumi bulat ya. Itu aja udah pertama udah spekulasi.
Nah, reaksi kita, iya nih. Gue berpikir, kalau dikonversi ke bumi datar gimana? Nah, kalau bumi datar itu kan konsepnya utara itu adalah core, pusat. Makanya semua kompas, utara itu warnanya merah. Bener gak? Kenapa? Jadi pertanyaan dong, Iya. beda. Kenapa beda warna utara? Kenapa utara tuh menjadi patokan kompas? Ya karena utara itu adalah core. Nah, kalau dalam spekulasi bumi bulat, mau utara, mau barat, mau selatan, mau timur, itu sama. Semuanya cuman muter doang. Tapi kalau konsepnya pakai bumi datar, utara itu di tengah. Makanya kutub utara dalam peta bumi datar itu di tengah. Hmm, hmm. Nah, ya kan. Nah, timur Di sama tengah bawah ya. di ya di tengah gitu. Nah, kalau Iya. apa namanya? Itu menjadi pusat, ya kan? Itu menjadi pusat, makanya warnanya merah. Nah, berarti dari situ logikanya dari kompas aja udah kebaca. Itu jadi pusat. Itu baru satu. Nah, terus yang kedua, kalau misalnya gimana soal pergantian siang dan malam? Kalau bumi apa? Kalau bumi bulat, kita bedah dulu bumi bulat. Kalau bumi bulat siang dan malam, bumi yang mengelilingi matahari. Itu konsep Hmm, heliosentris, ya kan? hmm. Konsep heliosentris. Dan lagi-lagi, selama gue belajar bahkan sempat belajar astronomi juga, ketika gue bertanya juga pada pengajar, gue mempertanyakan ini apa ya teori ini it's all about assumption gitu. Ini masih asumsi. Oke lah katakanlah asumsi. Nah, sedangkan dari asumsi itu masih belum terpecahkan bagaimana siang dan malam. Kalau siang dan malam sekarang ini fakta ya yang kita pakai konsep bumi bulat dulu. Perspektif dari bumi bulat, matahari itu besarnya 109 kali dari bumi. Besar matahari, konsep heliosentris. Sedangkan besar matahari itu sama dengan 400 kali besar bulan. Itu yang pertama. Tapi kalau kita lihat sebegitu detailnya yang 109 yang matahari itu 400 kali bulan. Kalau kita lihat gitu dengan emang secara empiris atau pengalaman, bulan sama matahari sama nggak sih ininya ukurannya? Kalau kita lihat pakai ya secara yang realnya aja gitu loh. Sama. Nah, samanya gimana? Kalau penjelasan bumi bulat, kenapa matahari dan bulan itu sama ukurannya? Karena jarak matahari sama bulan itu 400 kali. Jadi jarak bumi itu 400 kali lebih besar dibandingkan jarak uh, bumi ke bulan. Sampai situ paham ya? Gue kasih analogi gini. Itu sama aja kayak lu lihat gajah yang jauhnya sekitar 10 meter dibandingkan lu lihat semut yang lu lihat 0, berapa mili. Logikanya itu ukurannya pasti sama dong. Karena jarak. Padahal apakah itu fakta? Apakah secara penglihatan itu sama tapi apakah itu fakta? Apakah besar gajah sama dengan besar semut? Kalau semakin jauh, otomatis semakin kecil. Seperti itu. Nah, ini kenapa bisa kok ditemukan seperti itu? Lagi-lagi, asumsi ditemukan angka-angka seperti ini pun juga masih menjadi asumsi. Bahkan NASA pun mengakui, bisa dicek di status NASA. NASA pun tidak memakai rumus-rumus yang ada dalam ini teori-teori di sekolah gitu, yang matahari itu 109 kali bumi dan 400 kali bulan. Ini semua serba asumsi gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, pergantian siang dan malam. Nah, pergantian siang dan malam adalah tindak lanjut ya. Sebenarnya pergantian siang dan malam ini juga menarik gitu. Kalau bumi kita tahulah bagaimana kalau misalnya di sebelah barat itu gelap, sebelah timur pasti terang. Padahal sebenarnya ini hanya perspektif. Kenapa gue bilang perspektif? Kalau kita tarik ke bumi
ke kutub utara itu setiap summer atau musim panas. Ini bisa dicek ya di Google apa di mana segala macam. Coba deh. Eh, di fakta mengejutkan bahwa di kutub utara itu tidak pada saat musim panas matahari itu tidak pernah terbenam. Mungkin Ulangi tadi audionya keputus. Ulangi tadi pas kutub utara. di kutub utara pada musim panas ini bisa di googling langsung ya. Lihat kondisi matahari pada saat musim panas di kutub utara. Di situ faktanya adalah tidak pernah terbenam. Oh, kenapa itu bisa terjadi? Nah, lagi-lagi kalau kita konvergen pakai bumi bulat, ini nggak make sense. Kenapa? Karena ya posisinya hanya sebagai bumi yang mengelilingi, cuman ibaratnya barat, timur, dan harusnya kalau pakai konsep bumi bulat, ya harusnya tenggelam. Karena ini udah beda arah gitu. Tapi kalau kita berbicara fakta, itu nggak pernah tenggelam. Kenapa? Karena kalau kita dikonsepin tuh logikanya gini, kalau utara semakin ke utara berarti cakupannya itu rotasi ibarat kayak obat nyamuk. Utara tuh kan tengah. Berarti otomatis diameternya makin kecil dong. Jaraknya. Ya kan? Otomatis kalau diameter makin kecil, makin dekat nggak jaraknya? Makin dekat kan? Karena kalau ini kan ini di tengah. Kalau makin jauh itu kan berarti makin sini. Otomatis rotasinya makin gini. Tapi kalau di tengah kan cuma gini doang, ibaratnya. Nah, karena itu jarak matahari dekat, lebih dekat, itu menimbulkan semakin dekatnya matahari, semakin dia bisa menyinari seluruhnya. Audio. Otomatis, kalaupun Rizka, dia muter. Ini ada masalah sama audio ini ya, sinyalnya nih. Putus-putus suaranya. Saya nggak bisa nangkep pesannya. Oke, nice. Oke, continue. Nah, kalau semakin dekat, otomatis cangkupannya itu cuman nggak terlalu jauh kan. Dan mau matahari mengelilingi seperti apapun, dia tetap bakal menyinari. Jadi ibaratnya kayak center. Kayak center gitu loh. Semakin kita dekat, dia nggak redup. Tapi kalau kita tarik center jauh, cahayanya makin redup nggak? Kalau kita deketin center itu kan pasti di core-nya itu kan di intinya tuh pasti bakal lebih terang. Ya kan? Sampai sini dapat poinnya. Nah, begini sebentar. Jadi maksud Anda itu terjadi siang dan malam itu versi bumi bulat itu dan bumi datar itu apakah sama? Nah, ini kan lagi ada yang bilang bumi datar itu menjauh matahari itu, menjauh. Bukannya terbenam. Bagaimana itu penjelasannya? Jadi sebenarnya dari konsep intinya ya, sorry tadi gue lupa jelasin. Kalau bumi bulat itu bumi yang bergerak, betul? Rotasi dan porosnya, bumi yang bergerak mengelilingi matahari. Tapi kalau bumi datar itu bumi yang stay, matahari yang bergerak. Harus di-clearkan dulu itu. Soalnya kalau kita, gue jelasin apapun, kalau kita masih pakai analoginya bumi bulat, ini nggak akan masuk. Iya, oke. Nah, jadi makanya yang gue bilang, gue menganalogikan itu center. Kayak center gitu. Yang gerak itu bukan wadahnya. Ini bumi nih, ini center. Yang gerak bukan wadahnya, tapi centernya. Makanya tadi yang bro bilang, bumi tuh menjauh. Matahari yang menjauh, sorry. Matahari menjauh. Nah, kenapa di kutub utara pas musim panas itu dia semakin, tidak ada terbenamnya matahari? Karena matahari itu semakin mendekat dengan kutub utara. Jadi ibaratnya kalau obat nyamuk tuh ada di tengah-tengahnya. Nih, gue kasih contoh ya. Ini kan bulat nih. Datar ya. Nah, matahari itu di sini, di tengah sini. Otomatis kalau di tengah sini, mau di arah timur, barat, utara, selatan, utara, gitu kan.
dia tetap bakal menyinari gitu karena muter-muter. Tapi kalau semakin dia pas winter dia semakin jauh. Dan itu justru malah sebaliknya. Matahari tidak terbit. Maksudnya dalam tanda Tidak kutip terbit. gelap gitu loh. Iya gelap karena Oh. memang kalau senter kita tarik cahayanya semakin redup nggak? Kalau ibaratnya gitu. Ini Hmm. permukaan datar, kita kasih senter. Hmm. Kalau kita deketin cahayanya makin kuat yang dihasilkan, ya kan? Tapi kalau kita tarik Ya. makin redup. Nah, itu konsepnya. Terjadinya siang dan malam. Seperti Hmm. itu. Nah, Dan tapi nih tadi lagi-lagi kita tadi tadi Mas uh, Dresta sempat ngebahas ini loh, apa tadi kiblat ya. Nah, artinya kalau bumi bulat itu kiblat itu nggak mesti ke barat ya. Artinya kita mau ke arah ya, mana juga bisa karena dia bakalan ketemu gitu. iya, karena konsep dari bumi bulat itu kan ya itu. Mau dari arah manapun, kita dari titik A bakal kembali ke titik A. Itu konsep bumi bulat. Mau Hmm. ke arah manapun ya. 360 derajat bulat kan. Hmm. Hmm. Balik lagi ke titik awal. Tapi kalau kalau konsepnya bumi datar, dia itu ada di satu spot. Nah, kiblatnya tergantung Oke, dari geografi kita. oke. Jadi, Make sense sih, make sense sih. jadi Jadi ibaratnya artinya ini, kalau bumi datar itu, sorry, maksud saya kiblat itu hanya bisa satu arah apabila menggunakan peta bumi datar, begitu. iya, iya. Nih gue kasih contoh nih. Kelihatan nggak? Gimana tuh? Yang Ya, bulat nih. Nih ya. oke, oke, Ini yang kelihatan. titik ini gue analogikan kiblat misalnya. Hmm. Nah, kiblat bakal satu arah tergantung dari letak geografis kita, ya kan? Ya, ini Kalau imajinasi saya kitanya sampai ada nih. di kalau kita ada di titik ini, berarti kita fokusnya di arahnya ke sini, ya kan? Kalau kita titik ini, arahnya ke sini. Kita titik ini arahnya ke sini. Ya, Dia ya, bakal I dia know. dia 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 bakal beda-beda, arahnya beda-beda kan? Ada yang ke kiri, ada yang ke bawah, ada yang ke atas, ada yang ke kanan, Hmm. Hmm. gitu. Ini kalau bumi datar gitu. Jadi ya itu tadi. Apalagi kalau sebenarnya gue nggak mau masuk ke ranah ini ya, tapi mungkin ini lebih memperkuat. Kenapa Ya, make sense sih, tapi adanya? Ah, ah, ah. Kenapa ya kenapa? betul. Jadi gua pernah baca salah satu ayat itu di dalam kitab Quran gitu Hmm. ya. Gue lupa surat apa itu. Jadi kalau sholat itu kita harus menghadap kiblat. Nah, sedangkan kalau kita menggunakan konsep bumi bulat, ketika kita sholat, kita belum tentu menghadap. Nah, artikulasi menghadap itu artinya kita satu arah gitu. Kita berhadap-hadapan Nah, gitu loh. Nah, bumi iya. bulat itu kan dia bulat gini. Artinya ketika kita posisinya ada di Indonesia dan Ka'bah ada di ujung sana, bisa jadi kita tidak tidak tepat menghadap si Ka'bah gitu. Hmm. Ya makanya kan Saya kalau kalau nangkepnya seperti konsepnya itu. barat ya. Ah. Iya iya iya. Ya Hmm. itu tadi yang percis barusan pengen masuk ke ranah situ gitu do. Dan lagi-lagi gue meyakini gitu sebagai misalnya orang yang beragama, kenapa sih kiblat? Kenapa sih harus ada kiblat? Logikanya kalau misalnya bumi bulat, adanya kiblat aja itu udah nggak make sense. Kiblat itu kan maksudnya ditunjukkan ke Hmm. satu. Sedangkan kalau misalnya bisa ditunjukkan lebih dari satu, ya itu bukan kiblat. Untuk apa ada arah kalau misalnya semuanya sama? Tapi ini sebagai penganut paham bumi datar tidak mengambil dalil dari Quran bahwa bumi itu dihantarkan kan? Ya, gue sebenarnya nggak mau masuk Apa ke ranah menjadi yang lebih acuan gitu? luas ya. Pengen fokusnya sih ke yang spesifik gitu. Cuman kalau memang itu bisa memperkuat, ya itu balik lagi ke keyakinan ya. Tapi sebenarnya gue nggak mau masuk ke ranah itu. Gue pengen masuk ke hanya logika aja sih. Biar maksudnya Oke. ini kita cakupannya luas. Kalau gue masuk agama, berarti agama lain Hmm. nggak Iya, masuk iya, dong kan gitu maksudnya. iya, iya, oke. Oke, Seperti itu. jadi gue pengen pengen tahu deh sejauh ini gue udah tadi dapat yang masuk akal itu bahwa kiblat itu hanya bisa di sejajar apabila menggunakan peta bumi datar. Nah, itu Mas Dresta, lu dapat kepercayaan itu sejak kapan bahwa bumi itu datar? Dari usia berapa lu bisa dapat itu informasi Apa ya? itu? Mungkin
mungkin ini seiring berjalannya waktu ya, gue sih pengalaman gue gitu. Ini adalah proses berpikir ya kali ya kita berbicara ya. Karena gue menemukan ini justru pas gue awal kuliah. Karena kan cara Oh, belajar kuliah kuliah. apa pada saat kita di SMA itu kan kita hanya ya udah kita baca, kita 1+1 = 2 selesai. Tapi kalau kuliah kan Ya. kita dituntut untuk 1+1 kenapa Ya. 2 kan gitu. 10. Ya kan? Jadi exercise terus gitu loh. Jadi kayak mempertanyakan dan ya udah itu bangkit dari kesadaran sendiri aja sih. Itu kan balik lagi ya, Jadi itu point of view makanya. semenjak kuliah ya. Jadi Iya jadi semenjak yang kuliah yang karena gue kan tangkap poinnya semenjak kuliah. Tapi sayangnya gue itu pada saat kuliah masih belum bisa menerima konsep bumi datar gitu. Apakah masih ada sebuah doktrin sejak gue SD gitu loh untuk supaya bumi itu jadilah bulat gitu loh. ya ini lagi-lagi ya the power of media and communication gitu. Karena Hmm. lagi-lagi ini tambah ini juga ya fakta juga. Dunia itu sebelum tahun 1958 peta resmi dunia itu bumi bulat, bisa langsung dicek. Itu sumbernya di Ah. Boston Public Library. Itu itu sebelum 1958 semua orang di dunia itu pakai bumi datar. Dan bahkan peta bumi bulat diambil tuh dari bumi datar. Ibaratnya kalau datar itu kan garis, thread. Sebenarnya kalau kita kalau mau dilogikakan bumi datar, nanti bisa dicek langsung peta bumi datar, lu tarikin aja, set, itu jadi peta bumi bulat. Dan itu yang dipakai sama PBB, lambang PBB menggunakan peta bumi datar tuh. Semua dunia, bahkan apa namanya, sebelum PBB mungkin. Ini jauh-jauh lebih dari peradaban-peradaban awal mungkin. Karena kalau kita berbicara peradaban awal itu lebih dalam lagi. Kalau kita berbicara PBB ya balik lagi lah. It's a political gitu. Ya. Oke. Gue di sini coba untuk menghindari apa ya ibaratnya teori konspirasi. Tapi gue mau dapetin fakta konspirasi gitu loh. Jadi sebetulnya bumi itu di imagine kita itu bulat. Kenapa gitu loh? Kenapa kita disuruh berpikir bahwa bumi itu udah bulat gitu? Nggak ada lagi udah that's all bulat. Kenapa Gini mesti deh. bulat kagak kotak gitu loh? Kenapa mesti bulat? Yang pertama, ini adalah revolusi dari bagaimana terciptanya belief. Nah, gue menemukan formula ya setidaknya. Belief equal word plus simple plus repeat. Jadi keyakinan dan kepercayaan itu adalah kata-kata yang simple dan itu diulang kali intensitas. Mungkin Bro Miki selaku akademik tentang komunikasi, ilmu komunikasi paham lah soal bagaimana. Apalagi ini kaitannya dengan media, ya kan terciptanya propaganda dan lain sebagainya. Itu semua yang dipakai formulanya, mau dari sampai kapanpun bahkan sampai ke depannya itu semua udah formula gitu. Makanya kita sampai nggak mempertanyakan gitu loh. Betul bro. Tapi menurut gua kalau percaya juga dengan konspirasi juga bahaya karena konspirasi juga sebetulnya dibuat untuk mengaburkan sebuah informasi. Contohnya ada sebuah pesawat Amrik ya, pesawat mata-mata lagi uji coba terbang dan itu jatuh di tengah pemukiman. Nah, pesawat itu bentuknya aneh dan itu dibuat oleh intelijen Amrik untuk mata-mata. Maka dibuatlah isu bahwa itu adalah alien. Dan sampai saat ini alien itu ya bentuknya piring terbang begitu karena dari awalnya seperti itu. Makanya kita bahaya juga percaya sama konspirasi. Nah, makanya gue mau mendapatkan sebuah fakta di sini loh. Tadi lu udah coba bawa fakta tuh. Bawa artikel, bawa apa tadi yang pengetahuan lu gitu ya. Iya. Gue juga sebenarnya nggak mau kalau kita sebenarnya emang ini rada nyerempet ke konspirasi dan gue menghindari itu gitu loh.
Ya, makanya gue lebih fokus tuh nggak mau ke ranah-ranah yang di luar sains gitu, maksudnya ke ya di politik lah, di ekonomi lah. Kalau kita mungkin berbicara konspirasi semuanya ya kita berbicara ya, tapi sebenarnya gue menghindari itu. Gue fokus ke logika gitu, biar orang tuh orang tuh langsung ke core-nya gitu loh, tanpa harus berpikir kayak ini ada balik kepentingan, ini ada ini. Kalau itu nggak akan selesai. Nah, logikanya gini, kalau memang konsep bumi bulat kan heliosentris, konsep Ya. bumi bulat tuh ada sesuatu di luar daripada di bumi ini. Ya, ilmuwan-ilmuwan tuh ya mengatakan ada ya teori Big Bang lah, galaksi inilah apa Ya. jauhnya sekian juta kilometer lah dan lain sebagainya gitu loh. Padahal ilmuwan sendiri itu juga mengatakan belum 100% apa yang ada di bumi itu terjamah oleh manusia atau makhluk hidup. Itu Itu bukannya aja laut. sebenarnya. Ya, itu termasuk bumi. Iya, betul. Ya, terus. Logika aja gitu, logika aja. Lu gimana tahu skup yang lebih luar kalau lu di yang kecil aja belum selesai. Lu gimana tahu daerah kabupaten kalau di satu RT aja lu belum selesai gitu. Ilmuwan mengatakan di luar bumi bla 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 bla, tapi ilmuwan juga mengatakan belum 100% bumi itu terjamah. Hanya berapa persen. Nah, ini kan menandakan berarti lu kok bisa keluar tapi di dalam sendiri pun tuh belum tahu gitu loh. Lu gimana cara keluarnya kalau lu di dalam aja belum selesai kan gitu logikanya. Itu yang membuat gue semakin meyakini sih. Betul. Tapi ya sedikit ada yang mengganjal juga walaupun gue belum 100% yakin bahwa bumi itu datar. Tapi ada sebuah pertanyaan dalam diri gue. NASA bilang bahwa banyaknya satelit di luar angkasa yang sedang mengorbit gitu loh. Nah, akan tetapi dari SD sampai gue gede, foto bumi itu clean, bersih. Nggak ada satelit bertebaran gitu. Katanya ada ratusan atau berapa gitu. Ya, sorry, jadi gimana? sebetulnya satelit itu ada apa enggak? Satelit ada apa enggak? Gue jawabnya simpel aja ya, dari Google. Adanya GPS, orang nangkep itu dari satelit. Padahal Google sendiri, ini bisa lagi dicek. Di Google tuh ada fitur untuk mengetahui macet. Di daerah sini macet, zonanya merah. Di daerah sini nggak macet. Ya kan? Daerahnya mana-mana. Google sendiri mengatakan, kita tuh nggak pakai satelit. Kita pakai jaringan-jaringan yang diaktifkan di ponsel daerah tertentu yang mendetek bagaimana si kecepatan itu berjalan. Semakin banyak ponsel di situ yang yang melambat, berarti di situ terjadinya traffic. Nah, itu tuh bukan dari satelit, itu dari bagaimana dari masing-masing jaringan itu terbentuk. Gitu loh. Oke, cukup dulu. Tapi apa gunanya negara-negara itu numpang ngirimin satelit di NASA, kemarin juga Cina gitu, di ngirimin keluar angkasa, itu untuk apa fungsinya? Sebetulnya itu betulan dikirim ke sana, keluar angkasa, ataukah enggak gitu loh? Ya, sama aja lah kalau ibaratnya kita bikin laporan, gunanya buat apa sih? Gitu. Ini logika juga sih. Kita bikin project buat apa sih gitu. Kita bikin konsep buat apa, kita ngajuin suatu program buat apa sih. Lagi-lagi belief itu terjadi, yang tadi gue bilang, belief, word simple, repeat gitu loh. Nah, tadi kan pertanyaannya forward gitu loh. Gue ciptain satelit apa segala macam. Nah, kita breakdown di satelit dulu aja ya. Yang pertama, kalau memang fungsi satelit itu seperti yang dikatakan, kenapa GPS, kelas GPS aja nggak pakai satelit? Satu. Yang kedua, di kecepatan satelit itu, ya boleh di browsing, itu berkali-kali lipat dari kecepatan cahaya. Bisa dibayangkan berapa juta kilometer per detik.
ya untuk Ya. apa namanya? Untuk eh, si satelit itu bergerak. Sedangkan baja sekuat di bumi ya itu dari apa namanya? Dari semacam gabungan litium atau nikel gitu. Yang pernah ditemukan di bumi itu cuma seperempat kecepatan cahaya itu udah hancur. Oke. Karena semakin kecepat itu kan semakin melawan apa namanya Hmm. apa massa jenis udara gitu. Semakin melawan tuh semakin terjadi, makanya kan terjadinya adanya pembakaran. Itu seperempat loh, belum Hmm. satu kali loh. Nah ini Hmm. dari bahan apa satelit itu gitu loh, itu sampai nggak kebakar gitu. Ya nggak usah deh jauh-jauh. Hmm. Radiasi yang ditimbulkan dari kecepatan MotoGP aja tuh. Itu aja kalau kita nggak Oke. pakai apa apa segala macam, kebakar itu. Oke. Nih gue inget gue pernah nonton film Marvel, Iron Man. Entah satu atau dua, ketika dia naik ke lapisan atmosfer, dia kagak sanggup tuh besi yang dia bawa tuh, baju baju besinya dia membeku, kemudian dia turun turun lagi. Nah, katanya dia Nah, tidak akan bisa menembus lapisan. Itu gue dapet ya, dari ini film, tapi make sense juga gitu ya, batu yang segitu besarnya, meteor itu dari luar angkasa masuk ke bumi itu kan hancur ya, kebakar. Nah ini bagaimana dengan satelit gitu loh, kalau memang dia dikirim ke luar angkasa, apakah betul sampai, kita belum bahas nanti manusia ke bulan ya, ya, nanti itu nah, belakangan tuh, ya kita itu bahas tadi. satelit dulu aja nih. Nah, ya makanya percis yang dibilang tadi gitu. Itu dari bahan apa gitu. Sedangkan untuk benar-benar menembus ke atmosfer aja gitu loh. Itu kan perlu ada semakin banyak tekanan juga melawan tekanan Hmm. udara gitu loh. Makanya Hmm. semakin kita tinggi itu kan tekanannya ibaratnya kan pohon anginnya makin kenceng. Itu baru berapa meter. Hmm. Coba kaliin berapa tinggi tinggi keluar angkasa sana gitu loh. Berapa Oke, meter gitu. oke, Dan baik. pasti tekanannya Oke, bakal lebih gede gitu kan. oke. Enough lah, itu masalah itu emang tidak, masih mengganjal di hati saya. Tapi ada satu lagi kemarin, ekspedisi perjalanan keluar angkasa, Rich, Crazy Rich ya, dari Amerika, namanya Jeff Bezos. Bulan lalu dia keluar angkasa jalan-jalan, dan itu dikuatkan dengan videonya dia, dan bumi itu terlihat tetap aja bulat gitu dari luar angkasa. Dan gue nggak Oh. ngelihat ada satu satelit pun yang ke capture kamera di situ. Bagaimana Ya, tuh menurut Bang Dres? padahal kalau di browsing itu ada berapa juta satelit. BRI aja sekarang punya Hmm, satelit, hmm, ya hmm. kan? Tapi sebegitu luasnya gitu, sebegitu besarnya nggak ada satupun yang ke capture satelit gitu loh. Itu lagi-lagi Hmm. menjadi pertanyaan. Itu baru kita bisa bayangkan berapa banyak satelit dan logikanya satelit itu kan juga berputar. Konsep satelit itu bisa Hmm. digerak-gerakkan dan kecepatannya itu juga bukan main loh, 25 kali cahaya. Hmm. Ada di Hmm. situ pasti berpotensi terjadinya crash dan bagaimana crash itu terjadi gitu loh. Oke, Buat apa kita bikin wait, kalau wait. Tapi ujung-ujungnya tadi crash? betul. Tapi yang tadi yang gue maksud, dilihat dari kameranya yang dibawa oleh si Jeff Bezos dan kawan-kawannya yang ke luar angkasa itu bumi memang, ya memang tidak ada satelit ke capture, tapi gue lihat di situ Hmm. bumi itu tetap bulat gitu loh. Yang di capture kamera. Apakah untuk, yes, Oke. kelihatannya bulat. Apakah yang ya oke, yang di capture kamera ya. Hmm. Instagram ada fitur edit nggak? Ya, Kita masalah lagi-lagi editing ya. empirik, kita lagi-lagi empirik gitu loh. Harus benar-benar. Sekarang kalau misalnya Betul, dikatakan kembali gue lagi udah ke pernah, peran media sih, ke peran media, betul sih. Emang kenceng ujung-ujungnya kenceng sumber banget kita itu. tuh media, bro. Sumber kita tuh Hmm. media dan kita tahu lah di era sekarang media seperti apa, ya kan? Hmm. Dan oke lah dijadikan Oke, referensi, tapi apakah bisa dijadikan validasi? Kan belum. Kalau referensi oke. oke, oke. Tapi poinnya, buat Ya, buat lu nih yang percaya sama flat earth, itu adalah hoax ya.
perjalanan keluar Ya, angkasa itu hoax ya, kesimpulannya situ. ya sekarang Neil Armstrong aja, dia pernah mengakui nggak Iya, secara saya benar-benar tahu pasti? itu. Coba dijawab dulu, itu hoax bukan menurut menurut lu nih? Ya konklusi, ya ini ya apa namanya judgement dari gue ya. Ya gue Ah, nganggapnya, gue nggak meyakini ya gue hoax buat gue. Karena buat orang-orang oke. seperti Jeff Bezos, segala tindakan itu it's meaning gitu loh. Apakah dia ingin Ah, menstabilkan sahamnya kan banyak. Apakah dia ingin juga membuat project? Itu semua kalau kita oke. bertanya soal melakukan sesuatu, itu jadi pertanyaan. Dan untuk sebagai orang yang memang harus tidak kognitif easy ya, Hmm. and why gitu loh. Oke, gua coba kembali lagi ke bumi bulat nih. Tadi masalah satelit ya. Nah, ini bro, bumi bulat itu memang kagak ada ujungnya. Bumi datar itu di mana ujungnya dan di mana letak Antartika? Menarik nih. Kalau bumi bulat itu kan Antartika itu ada di suatu apa namanya di suatu spot titik blok gitu ya, Ya, blok aja gitu. hmm, Tapi kalau di bumi bumi datar. bumi datar, jadi Antartika itu lagi-lagi semakin ke tengah itu kutub utara, semakin ke sini itu kutub selatan, semakin jauh ya. Nah, Antartika itu berada di apa namanya permukaan luar, lapisan lapisan yang paling ujung. Ya, Nah, sebelah di mana lapisan paling, ujungnya? nah itu tadi kalau di spot ini kan core titik. Nah, sebelah sini nih. Hmm. Jadi sebelah sini Wow, yang di ujung lingkaran itu. di ujung lingkaran yang datar itu gitu loh. Nah, Hmm. di, Oke, gua di nangkep. situ, nah di situ ya, di situ berapa orang dan boleh browsing lagi-lagi ya. Sudah sejauh mana manusia menggali atau menjamah bumi apa namanya eh, tembok es itu gitu loh. Benua, benua Antartika ya orang bilangnya Antartika itu. Ini lagi-lagi So, gitu masih artinya menjadi. bumi, wait. Artinya bumi itu ada ujungnya ya, yaitu tembok es. Tadi lo tadi bilang gitu. Tembok es berarti ya. So far yang memang di apa yang memang itu terjamah ya baru sampai yang terjamah gitu loh. Kita nggak tahu di balik tembok es itu ada apa. Kan kalau kita main Hmm, logika hmm, lagi ya, gue masih meyakini hmm, flat earth, tapi gue terus menggali why and why gitu. Nah, ini kaitannya berarti apakah bumi itu hanya bagian dari alam semesta yang dikatakan oleh hmm, globe earth. Alam semesta hmm, berarti kan kita berbicara terdiri dari beberapa planet. Nah, beberapa hmm, planet itu ada di salah satu galaksi. Galaksi juga ada beberapa. Itu alam semesta. hmm. Tapi kalau konsep bumi bulat, ya inilah alam semesta gitu loh. Yang memang Hmm. betul-betul kita ini masih menjadi benar-benar harus menjamah gitu, mencari tahu gitu loh. Hmm. Kalau misalnya kalau bumi bulat selesai, bumi bulat di luar angkasa ada planet ini, planet ini, planet ini. Sedangkan yang di bumi aja itu masih belum terjamah dan kehidupan dan itu sudah dan itu juga diakui oleh ilmuwan kan ilmuwan sendiri yang mengatakan ya kita nggak tahu kan di kedalaman laut itu ada makhluk apa dan Ya, sebagainya. ya. Itu jadi Oke, misteri dan nangkap. itu viral di media Tapi dan juga ya oke. ya. Tapi bagaimana dengan orang yang apa berkeliling dunia gitu? Harus kalau pakai peta bumi datar, artinya orang keliling dunia, dia akan mentok di salah satu dinding es dong. Nah, kalau berbicara dinding es itu kan kalaupun katakanlah mentok, kita lagi-lagi main logika gitu ya. Kalau kita berbicara, Hmm. kalau bro masih mengatakan ujung, berarti bro masih menganalogikan bumi bulat.
Hmm. Tapi kalau kita konsep bumi datar tuh kayak gitu. Kalau bumi datar is a universe gitu, is not a planet. Jadi dia luas. Hmm. Kita nggak tahu. Nah, yang dimaksud, makanya kenapa yang dimaksud ujung itu abu es, itu yang baru terjamah. Maksudnya tuh. Tapi realnya seperti Hmm. apa dan lain sebagainya, di balik tembok es itu ada apa, itu yang belum terjamah. Makanya dimaksud ujung ini sebenarnya nggak valid gitu kalau kita berbicara pakai konsep bumi datar. Karena kalau bumi datar Hmm. itu kita nggak berbicara lagi planet Mars, planet Jupiter, Iya, ya kan, iya. dan luar Oke, angkasa. oke. Itu Nah, nggak nyampe, imajinasi ya kan? imajinasi gue itu bahwa dari kecil gue diajarin di SD bahwa bumi itu Hmm. lebih kecil bentuknya, lebih besar Jupiter, lebih besar Saturnus gitu. Iya. Makanya dari tadi tuh makanya mempertanyakan terus kan tentang ujung bumi datar, gimana ujung bumi Hmm. datar. Nah, kalau kita nanya ujung bumi Hmm. datar berarti Hmm. isi dari logika kita masih bumi bulat, meskipun kita mencoba mencari itu Hmm. nggak akan nyampe. Nah, kalau bumi bulat itu it's Hmm. a universe gitu loh. Bumi it's universe gitu. Bumi yang kita ini. Oke. Oke. Konsepnya Nah, seperti itu. ada lagi pertanyaan. Ketika gue masih kecil, gue diajak ke Ancol, gue ngelihat sebuah kapal sedang berlayar, yang tadinya gede-gede sampai ujung-ujung sana, dia jadi kecil tuh. Nah, kata bokap gue, nah itu karena itu bumi itu bulat, makanya dia kayak yang jatuh, tenggelam. Begitu. Kayak jatuh tenggelam. Be- ah, Oh, jadi karena ini ah, jadi turun gitu Kenapa? ya. Gini tah. Ret gitu ya. Iya, sama seperti matahari, kayak dia tenggelam gitu loh. Nah, Oke, apakah sekarang gini itu deh. masalah perbedaan perspektif pandang? Apakah memang Oke, betul-betul ya lagi-lagi ya gue yakin bumi itu bulat gitu. Menurut lu gimana sebagai plotter? oke. Simpel deh. Gua jawab pakai analogi. Biar Hmm, gue jawab pakai analogi. Center hmm, setajam-tajamnya, sepower-powernya center, ya kan? Dia ketika ditembak ke sejauh-jauhnya, dia bakal tetap terang nggak center itu? hmm. Semakin jauh itu jaraknya, Iya, makin sekuat-kuatnya jauh. daya center deh, pasti ada batasnya kan? Pasti ada batasnya. Nah, sama, semakin jauh apa namanya jarak dari objek ke bagaimana titik titik pusat, ya semakin Hmm, juga tak hmm, terlihat. Analoginya seperti itu, simpel lah. Makanya tadi yang gue bilang tadi terjadinya siang dan malam pun seperti itu. Jadi kalau kita pakai analoginya bumi datar, yang kita lihat itu hanya menjauh. Yang gak usah jauh hmm. deh. Mata kita aja ngelihat orang gitu atau objek apapun juga, meskipun itu nggak kehalang apapun, kita nggak ngelihat. Kita punya keterbatasan untuk hal tersebut. Hmm. Even kita mau pakai alat apapun juga pasti ada batasnya itu semuanya. Oke, oke. Tapi Tuh. gua pengen yakinin bahwa bumi itu datar, tapi lagi-lagi ada yang menabrak kepercayaan gua sehingga gua balik lagi ke bumi bulat. Ketika gua nonton eh, ceramahnya Zakir Naik bahwa memang Oke. betul bumi itu dihamparkan, tapi di ayat Hmm. selanjutnya yang itu dia diumpamakan sebagai seperti ini apa namanya telur unta. Jadi lagi-lagi kembali lagi ke Oke. oval atau bulat. Oke. Sekarang Itu gini. lama loh. Hmm. Ya, paham. Nah, lagi-lagi ulama memang harus kita jadi panutan dan sebagainya. Dan juga Hmm. ya itu boleh dijadikan sebagai ya orang mau meyakini itu nggak masalah. Tapi lagi-lagi Hmm. ulama juga manusia. Hmm. Dia pun juga setahu bukan setahu, iya setahu gua dia itu lebih ke spesialisnya juga sebagai komparasi agama. Karena kalau kita bicara ilmu agama banyak nih cabang-cabangnya gitu. Makanya ada juga kan yang pro kontra umat Islam juga terhadap Zakir Naik gitu loh. Hmm. Dan sebenarnya lagi-lagi gitu loh.
ini berbicaranya juga soal bagaimana apa yang lu rasakan, apa yang lu lihat dulu, lu resapi, lu rasakan, itu menjadi keyakinan. Oke, gue Hmm. lagi-lagi, gue juga nonton Zakir Naik, banyak yang bilang flat earth Zakir Naik, dan juga dia juga menjawab tentang gulung unta lah, bumi dihamparkan, bla 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 bla. Yang pertama, yang namanya tafsir itu panjang, nggak mentok di satu. Kalau kita berbicara ayat, dan lagi-lagi gue nggak mau masuk sana karena gue bukan expert juga gitu. Dan gue tuh tipikal orang yang ketika emang itu menjadi suatu apa namanya stimulus ya, ya nggak terlalu cepat untuk bereaksi gitu. Oke lah dia ulama, oke lah ini. Tapi kan juga sebagai manusia juga harus benar-benar mengulik gitu loh. Atau bagi kita juga harus Hmm. fact finding lagi-lagi, Iya. apalagi kita sebagai orang yang apa namanya istilahnya tuh jangan kognitif easy gitu. Kalau kita kognitif easy, gue bukan mempermasalahkan subjeknya lagi-lagi ya. Apakah ketika gue emang menentang misalnya Zakir Naik tetap globe earth, gue flat earth, apakah gue secara menyeluruh Hmm. itu menentang Zakir Naik? Ya enggak juga. Ada beberapa yang gue yakini. Nah, Tapi kan iya, iya. kita fokus ke objeknya, bukan ke subjeknya gitu loh. Nah lagi-lagi Hmm. Hmm. concern gue tuh ke objeknya gitu loh. Oke lah Zakir Naik Hmm. panutan apa segala macam, tapi lagi-lagi di balik kelebihan ada kekurangan, di balik kebenaran ada kesalahan. Kesalahan, kebenaran bahkan berawal dari kesalahan banyak gitu. Nah ini yang Oke, menjadi oke. balik lagi benar dan salah ke perspektif seperti itu. Iya, iya betul, betul saya setuju nih. Ini bisa menjadi konflik lu bumi datar, nah gue tetap percaya bumi bulat gitu. Sebetulnya nggak penting untuk dibahas, tapi menarik untuk didiskusikan gitu loh. Ya, iya dan Jadi juga memang iya betul betul. Betul. Sama nih ada satu satu lagi nih fakta nih. nah Eh, gimana tuh? kenapa setiap maskapai itu kan punya trafficnya atau Hmm, punya apa sih iya, namanya jalurnya gitu. baru pengen nanya. Meskipun Iya, meskipun iya, iya. misalnya ibaratnya jaraknya itu lebih dekat ke jalur ini, tapi kenapa trafficnya tuh harus Hmm. kemana dulu gitu? Ya, Nah itu ini saya faktanya. mau tanya itu. Gimana, gimana? Nah ya kan, udah kebaca udah kebaca. Gini, perjalanan Sydney bisa di browsing ya. Perjalanan Nah, Sydney nah, menuju ke hmm, Santiago, Chili, ya kan? hmm, Itu kenapa ya melewati Samudra Atlantik yang jaraknya nah, notabene lebih jauh. Kenapa nggak lewat lebih Antartika? jauh, motong Nah, jalan itu petanya. kalau kita pakai bumi, kalau kita pakai peta bumi bulat itu lebih jauh logikanya. Maksudnya, Hmm, hmm, gue kenapa harus ngelewatin jalur B kalau jalur A lebih dekat gitu loh. Tapi hmm. kalau Mungkin kita convert, kenapa? Mungkin dia mau ini kali biasa lah maskapai kan suka ini ya apa namanya transit dulu gitu loh. Sekarang kalau kita berbicara semua operasional, ya produktif is efficient, gitu loh. Kalau Iya, kita oh berbicara iya iya. transit, maskapai, kita berbicara bisnis ya bro, semua itu is all about bisnis gitu loh. Transit, transit kalau makan kos gede, nggak pasti punya apa ya? Ya sebagai orang pedagang, sebagai orang bisnis pasti memperhitungkan gitu. Hmm. Semua tuh harus yang serba Iya iya efisien dan kosnya, iya benar. lagi-lagi Oke oke. transportasi itu prinsipnya tepat gitu loh. Nah, sekarang kalau kita convert ke peta bumi datar itu bisa dicek jaraknya justru lebih dekat lewat Atlantik, Samudra Atlantik dibanding Antartika. Jadi Hmm. benar-benar kayak ibaratnya ya itu tadi bumi datar ditekuk gitu loh. Hmm. Hmm. Jadilah bumi bulat. Iya. Nah, di situ logika gue tuh yang benar-benar semakin kuat ya. Ini Hmm. 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 yang lagi-lagi gitu. Orang tuh pasti lewatnya jalur yang lebih cepat lah. Nggak ada transportasi yang jalurnya lebih Hmm. jauh gitu. Iya iya Milih. iya. Oke oke paham paham paham. Nah tapi Gitu. ini ya gue pernah melihat lambang apa gitu ya lambang Cina apa apa gitu yang hitam sama putih itu yang muter. Nah itu yang gua dapet infonya, jadi orang Cina juga dia percaya bahwa bumi itu datar karena
sebetulnya matahari itu yang muter di atas bumi, bukannya bumi yang mengitari matahari. Apakah ada Ya, hubungannya ya, tuh ya. sama bumi datar? Kalau yang Cina itu tadi apa namanya? Ketika Lambangnya gue Cina lupa namanya. Gue lupa. Itu dia lambang pokoknya kayak itu terjadi siang dan malam. Ada putih, ada hitam gitu loh. Yin dan Yang. Iya, yin dan yang, betul. Yin dan yang. Itu lagi-lagi kan menjadi bagaimana sebuah, karena kalau Cina tuh kita berbicara Cina itu dia lebih tua dari Masehi, benar nggak? Peradaban kuno Hmm. loh, tahun dia lebih tua dari Ya. Masehi. Kalau kita kaitin itu sebenarnya menjadi suatu indikasi gitu loh, bagaimana terciptanya universe gitu loh. Yin dan Hmm. Yang itu menjadi apa namanya? Menjadi kenapa menjadi ibaratnya kayak ikonik lah di Chinese gitu, di Tiongkok Hmm. gitu loh. Hmm. Dan memang Yin dan Yang juga sepengetahuan gue itu adalah representatif daripada bagaimana apa ya elemen atau ibaratnya apa sih namanya kekuatan matahari dan bulan gitu loh. Itu yang itu yang bisa di browsing sendiri. Sepengetahuan gue itu menjadi dasar daripada Yin dan Yang itu adalah matahari dan bulan gitu loh. Hmm. Hmm. Dan kenapa gambarnya tuh kayak yang set gitu loh. Aduh, putus-putus suaranya ya. Iya, kenapa gitu yang yin dan yang itu sepengetahuan gue juga itu tuh diambil juga dari bagaimana bulan dan matahari. Dan kenapa dan geraknya juga persis seperti apa yang terjadi pada konsep bumi datar gitu, seperti yang bulan tuh bumi kayak gini lah. Ya, ya, ya. Itu menjadi Oke, karena oke. bumi dan bulan itu menjadi inti gitu, inti dari kehidupan gitu. Oke, oke. Baik, ini menarik banget ya. Jadi kita di sini ya, guys, bukannya untuk ngasih doktrin ya. Lu mau percaya bumi datar silakan, Iya bulat nih, ya silakan, kotak juga silakan, segitiga juga silakan, bebas bebas. gitu loh. Nah, Dan nggak tapi ngaruh juga ke hidup kita gitu di loh. sini ya kita di sini cuma mencari fakta. Tadi sempat ngebahas satelit juga. Memang itu masuk akal juga ya, Dresta ya. Ketika gua naik gunung, kalau kalau memang smartphone atau ponsel itu berasal dari satelit, sinyalnya ketika gua naik gunung harusnya sinyal itu semakin kuat gitu loh. Kuat. Kenapa ketika gua udah sampai di gunung, sinyal gua hilang gitu loh. Ternyata setelah gua gua pelajari itu, HP gua itu memang menggunakan BTS, Base Transmission System gitu, yang ada di Oh. bawah posisinya sehingga nggak sampai di atas gunung gitu loh. Jadi memang tadi Hmm, Dresta ngomong ini masuk akal sebetulnya. Kalau nyambung ya. satelit, Dres, harusnya nyambung. Makin tinggi gue naik, gue semakin dekat Makin sama kuat. satelit dong. Nah, Tapi itu kenapa juga hilang makanya kan. gitu? Makanya sebenarnya juga tentang bagaimana ini kan kaitannya sama energi berarti ya. Iya. Bagaimana bumi itu sudah ada energi dan ya panjang sih lah intinya kaitannya tentang bagaimana uh, jaringan tercipta apakah memang dari satelit atau mungkin dari pemancar gitu loh. Ya ini kaitannya mungkin dengan kalau penikmat konspirasi nggak asing lah sama Nikola Tesla apa segala macam. Tapi gue nggak mau masuk sana sih lagi-lagi Nikola sebenarnya. Tesla ya, gak tahu gue. Itu nggak mau Oke, gue. oke. Ya kita nanti satu saat bakal bahas bahas itu ya. Cuman gue takut nih, ya gue takut nih. Miki Stories itu kan Ya, ya. di channel YouTube gue itu kan ngebahas tentang misteri-misteri ya. Nah, ketika gue ngebahas tentang masalah ini, yang gue khawatirkan channel YouTube gue bakalan dihapus nih, karena banyak banget informasi yang membahas tentang masalah begini itu videonya langsung dihilangkan. Nah, kenapa seperti itu? Kenapa dia begitu takut? Ya, ya itu tadi gitu. Kalau memang merasa dirinya benar, kenapa harus takut dengan yang salah?
mereka kan nganggap 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 misalnya katakanlah yang banyak video-video yang kontra dengan mereka itu harusnya gini, logika gue ya, ketika memang ada yang kontra dan menurut mereka itu salah, kenapa mereka harus takut kalau mereka itu benar? Ibaratnya kalau kalau emang benar, kenapa harus takut salah gitu loh? Itu udah logik banget sih, Hmm. maksud gue. Ya biarkan aja gitu loh. Harusnya ya, harusnya gitu. Apakah memang itu apa namanya? Apakah memang itu nih bro? Gue pengen ini lagi nih, nunjukin sesuatu. Ini aja udah wadidaw sih maksud gue. Oke, oke. Logo Oke, PBB gue aja lo dapat tuh lihat nih. di sini. Oh iya, Nih iya, logo iya itu. PBB aja lo lihat ini. Petanya apa nih? Ini Bumi PBB lo. datar itu. Nah, itu maksud saya pakai bumi datar gitu petanya. Oke, Itu PBB lo. oke bro. Ya kan? Gue nangkep ini poin dari pembicaraan ini. Ya, gue ya still ya, gue masih belum 100% gitu bahwa gue percaya Ya, bumi itu datar gitu. oke. Tapi apa yang lu ungkapkan tadi, yang lu bicarain dengan bawa fakta-fakta itu memang masuk akal ya, masuk akal Hmm. banget. Nah, akan tetapi semuanya di sini juga tadi ada follow apa namanya viewer viewer kita ada yang bilang bumi itu datar, bumi itu bulat gitu. Orang Hmm. yang percaya bumi itu datar berarti dia six lah, gila gitu atau apalah atau bodoh atau apa. Nah, itu kan ujung-ujungnya jadi perbedaan tuh. Nah, ini Hmm. bagaimana kita menyikapinya aja ya guys ya. Jadi kita Betul. kagak usah sampai ini memang tidak penting tapi menarik untuk dibahas sebetulnya. Begitu Bro Dresta, thank you nih waktunya udah mau 1 jam, brother. Nanti gue ngeditnya susah ini kalau panjang-panjang. Ya kita mah ngikutin moderator aja. Tapi nanti akan ada sedikit proses editing tuh ya yang mengenai apa tadi ada sinyal-sinyal yang putus-putus kagak gue masukin tuh. Mudah-mudahan masih bisa nyambung tuh. Ya, ya, Begitu ya. benar. Nanti Siap, kita siap, akan siap. bahas lagi ya isu-isu yang paling menarik ya, Bro Dresta. Tapi ini sebetulnya Hmm. masih masih kurang sih, masih banyak yang gue mau tanya sebetulnya. Dan viewer kita Ya, standby loh. Dari tadi naik turun. Artinya ini bahasan menarik nih. Nyimak ini di gitu atas ya. dua Oke, puluh thank you nih. banyak nih Ya, buat ya. Siap, gue siap. lupa nyapa nih. Thank you ya, gue kagak bisa lihat satu-satu. Tadi ada yang masuk juga yang buat udah standby, yang masih standby sampai saat-saat ini. Thank you banget nih udah nonton diskusi kita ya guys. Jadi Hmm. tadinya lu gue mau ajak apa namanya diskusi juga, tapi ini kan bukan webinar ya, jadi nggak ada tanya jawab gitu. Begitu bro, thank you banyak ya. Kita ketemu lain Ya, waktu. Thank you banyak. Assalamualaikum warahmatullahi siap. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pas 1 jam. Bye. Seke, 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 seke,